Saat ini kita berada di sebuah kedaton yang bernama Giri Kedaton. Giri Kedaton ini adalah sebuah kerajaan Islam yang terletak di Gresik, Jawa Timur, yang dipimpin oleh penguasa yang bergelar Susuhunan pada abad ke-15 hingga ke-17. Setelah Giri ditaklukkan oleh Kesultanan Mataram, maka pada tahun 1636 penguasa Giri bergelar Panembahan. Dulu, kerajaan Giri ini memiliki popularitas yang sangat tinggi di kalangan intelektual Islam, sehingga banyak santri yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara datang untuk belajar ilmu agama karena memiliki legitimasi yang kuat. Para calon sultan dari Demak, Pajang, Mataram awal meminta legitimasi dari Sunan Giri sebelum memangku jabatan sebagai sultan. Ini terjadi karena pada masa itu masyarakat Jawa menganut prinsip kekuasaan yang menurun, yakni bahwasanya kekuasaan turun dari Tuhan. Maka dalam hal ini karena kekuasaannya yang unik dalam agama bagi masyarakat Jawa, itulah yang membuat Sunan Giri dan lembaga Giri Kedaton diminta oleh kerajaan di Jawa kala itu untuk melegitimasi kekuasaan mereka layaknya paus di Roma. Jadi seperti itu teman-teman dulu itu ya. Mereka butuh legitimasi sehingga Giri Kedaton ini sangat mempunyai popularitas yang sangat tinggi. Dan kita lihat di depan kita ini ada beberapa makam. Makam ini adalah peninggalan daripada era Giri Kedaton teman-teman ya. Kita lihat ada mungkin berapa ini, 1, 2, 3, 4 teman-teman ya. Dan di bawah seperti kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Saat ini kita berada di Kabupaten Gresik, tepatnya di sebuah Kesultanan Giri Kedaton ya teman-teman ya. Kedatuan Giri atau Giri Kedaton adalah sebuah kerajaan Islam yang terletak di Gresik, Jawa Timur teman-teman. Kerajaan ini dipimpin oleh penguasa yang bergelar Susuhunan pada abad ke-15 hingga 17. Setelah Giri ditaklukkan oleh Kesultanan Mataram, maka tahun 1636 penguasa Giri bergelar Panembahan. Beberapa raja yang pernah memimpin, yaitu semenjak didirikan oleh Sunan Giri pada 4 tahun 1481 hingga 1506, kurang lebih sekitar 27 tahun dipimpin langsung oleh Sunan Giri. Dan kemudian tahun 1506 hingga 1546 dilanjutkan oleh Sunan Dalem. Lalu pada tahun 46 hingga 1548 yang memimpin adalah Sunan Sedo ing Margi. Dan dilanjut tahun 48 hingga 1605 adalah Sunan Prapen. Pada tahun 1605 hingga 1616 kerajaan dipimpin oleh Panembahan Kawisguwa. Dan kemudian dilanjutkan pada tahun 1616 hingga 1636 oleh Panembahan Ageng Giri. Lalu pada tahun 1638 hingga 1660 Giri Kedaton ini dipimpin oleh Panembahan Mas Witono Sideng Rono. Jadi pada tahun 1660 ini kayaknya adalah raja terakhir teman-teman ya yang memimpin Giri Kedaton ini. Dulu Giri Kedaton ini memiliki popularitas yang tinggi di kalangan intelektual Islam, sehingga banyak santri yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara datang untuk belajar ilmu agama karena memiliki legitimasi yang kuat. Para calon sultan dari Demak, Pajang, dan Mataram awal meminta legitimasi dari Sunan Giri sebelum memangku jabatan sebagai sultan.
Ini terjadi karena pada masa itu masyarakat Jawa menganut prinsip kekuasaan menurun, yakni bahwasanya kekuasaan turun dari Tuhan, maka dalam hal ini karena kekuasaannya yang unik dalam agama bagi masyarakat Jawa, itulah yang membuat Sunan Giri dan Lembaga Giri Kedaton diminta oleh kerajaan di Jawa kala itu untuk melegitimasi kekuasaan mereka layaknya paus di Roma. Jadi seperti itu teman-teman ya dulu. Legitimasi di Giri Kedaton ini sangat kuat sekali, bahkan menyamakan dengan paus di Roma. Saat ini lokasi Giri Kedaton ini menjadi bagian dari kompleks makam Sunan Giri, di mana Sunan Giri beserta keluarga termasuk Sunan Prapen disemayamkan, teman-teman. Nama asli Sunan Giri adalah Joko Samudro. Ketika berusia 12 tahun, Sunan Giri dibawa oleh ibu angkatnya yang bernama Nyai Ageng Pinatih untuk berguru kepada Sunan Ampel di Pondok Pesantren Ampel Denta, Surabaya. Kemudian Sunan Ampel memberi ia gelar Raden Paku. Raden Paku diminta untuk melanjutkan pendidikannya ke Pasai sebelum melanjutkan pendidikan lebih lanjut jauh ke Mekah. Disinilah ia bertemu dengan ayahnya Maulana Iska. Selama beberapa bulan Raden Paku tinggal di sana untuk belajar ilmu politik kepada ayahnya. Salah satu ilmu yang ia peroleh adalah mencari tempat strategis yang kelak dalam jangka panjang akan menjadi istana kerajaannya. Kemudian Raden Paku dibekali segenggam tanah oleh ayahnya untuk mencari tempat dengan tanahnya yang mirip dengan segenggam tanah tersebut. Sepulang dari Pasai, ia menemui Sunan Ampel untuk membicarakan hal tersebut. Lalu Raden Paku mulai melakukan ritual tapak tilas di gunung-gunung yang ada di Gresik. Ritual tersebut berlangsung cukup lama dan Raden Paku terus berpindah-pindah dari gunung ke gunung lainnya, sampai ketika suatu malam ia melihat sorot cahaya ketika ia sholat tahajud di gunung Petukangan. Cahaya tersebut jauh di puncak antara gunung Petukangan dan sumber puncak tersebut adalah tempat yang dicari Raden Paku selama ini. Tanah segenggamnya juga sama dengan tanah di puncak tersebut. Ia dijuluki Sunan Giri karena membangun sebuah pesantren Giri. Giri Kedaton mengalami masa keemasannya di bawah kepemimpinan Sunan Prapen tahun 1548 hingga 1605. Kekuasaan Sunan Giri pada waktu itu dapat disejajarkan dengan kekuasaan Paus di Roma bagi Eropa pada abad pertengahan. Hampir semua peristiwa penting yang menyangkut perubahan kepemimpinan di pusat kerajaan Islam pada waktu itu harus dilakukan di Giri Kedaton. Tidak hanya sekadar sekolah agama, tetapi juga menjadi sebuah kedatuan yang memiliki kekuatan politik. Masalahnya Sunan Prapen yang dikisahkan menjadi pelantik Sultan Adiwijaya, Sultan Pajang pertama, ia juga menjadi mediator pertemuan antara Adiwijaya dengan para bupati Jawa Timur tahun 1568. Dalam pertemuan itu para bupati Jawa Timur sepakat mengakui kekuasaan Pajang sebagai kelanjutan Kesultanan Demak. Sunan Prapen juga menjadi juru damai peperangan antara Panembahan Senopati Raja Mataram melawan Jayalengkara, Bupati Surabaya tahun 1588. Peperangan itu dilatar belakangi oleh penolakan para bupati Jawa Timur terhadap kekuasaan Senopati yang telah meruntuhkan Kesultanan Pajang. Tidak hanya itu, Sunan Prapen hampir selalu menjadi pelantik setiap ada raja Islam yang naik tahta di segenap penjuru Nusantara. Kesultanan Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung menghendaki agar Giri Kedaton tunduk sebagai daerah bawahan pada tahun 1630 Masehi. Giri Kedaton di bawah pimpinan Panembahan Kawis Goa menolak kekuasaan Mataram. Tidak seorang pun perwira Mataram yang berani menghadapi Giri. Rupanya mereka masih takut akan kekeramatan Wali Songo meskipun dewan tersebut sudah tidak ada lagi. Sultan Agung pun menunjuk iparnya yaitu Pangeran Pekik putra Jayalengkara dari Surabaya untuk menghadapi Giri. Semangat pasukan Mataram bangkit karena Pangeran Pekik merupakan keturunan Sunan Ampel. Sementara Panembahan Kawis Goa adalah keturunan Sunan Giri, di mana Sunan Giri adalah murid Sunan Ampel.
Perang akhirnya dimenangkan oleh Mataram atas penaklukan Giri sekitar tahun 1636. Panembahan Kawis Goa dipersilakan untuk tetap memimpin Giri dengan syarat harus tunduk kepada Mataram. Sejak saat itu, Wibawa Giri pun memudar. Pengganti Panembahan Kawis Goa tidak lagi bergelar Sunan Giri, melainkan bergelar Panembahan Ageng Giri. Gelar ini mempengaruhi penguasaan kerajaan Tanjung Pura di Kalimantan Barat ketika memeluk Islam menggunakan gelar Panembahan Giri Kusuma. Kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan salam rahayu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.